akan mulai saja ibadah kita. Saya mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Dan biarlah hari-hari ini kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi untuk mengawali ibadah kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Pengakuan setiap kehidupan kami, Tuhan, hanya mencintai-Mu dalam segenap tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Sebab Engkau yang menciptakan kami, biarlah kehidupan kami sepenuhnya dan sungguh-sungguh untuk datang mendekat kepada Tuhan. Banyak kelemahan, kekurangan, ketidaklayakan, ampuni dosa pelanggaran kami, darah-Mu sucikan kami dengan darah-Mu, dengan firman-Mu, agar kami hidup kami layak di hadapan Tuhan, menghampiri takhta-Mu, Tuhan. Berikan roh-Mu agar kami bisa taat setia, memuji, mengagungkan, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu seturut kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau menjawab segala kemustahilan setiap pergumulan kami. Berkati puji-pujian kami, berkati firman-Mu, berkati setiap segenap tubuh jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, dan merintangi dalam setiap ibadah kami, lewat roh apapun itu, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk datang beribadah, bersekutu, dan menerima berkat Tuhan. Berkati kami seluruhnya mendengarkan Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, bahkan yang memuji-muji Tuhan. Biarlah jamah seluruh hati kami agar kami tertuju kepada pribadi-Mu, Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan lagi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuh
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan, berdoamu agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Puji Tuhan, biarlah kita membawa segenap hidup kita menjadi rumah doa Tuhan, dan membawa segenap tubuh jiwa roh kita supaya taat setia untuk datang kepada Tuhan, agar berkat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, menjadi rumah doa Tuhan yang tunduk dan setia taat sampai kehidupan kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita lagi untuk datang memuliakan nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagai anakku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, biarlah semakin hari semakin bertambah dalam setiap kehidupan hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, sebab anugerah Tuhan yang terbesar yaitu kita sudah diselamatkan lewat korbannya di kayu salib, bukti kasih Tuhan yang mutlak bagi anak-anaknya yang aturnya binasa, tapi lewat korban Tuhan manusia yang berdosa tidak binasa tapi dituntun hidup dalam kebenaran, diselamatkan dan terus menerus kesucian
dan kesempurnaan sampai masuk ke takhta surga. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh lagi menghargai korban Kristus, anugerah yang terbesar yang kita rasakan lewat ibadah ini. Biarlah anugerah Tuhan kita rasakan lewat firman Tuhan, agar kita semakin tertuntun, diberkati, dan menjadi saksi Tuhan, sampai saksi yang terbesar, kita menjadi terang dunia. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, biar berkat firman Tuhan menuntun setiap hidup kita di dalam setiap kehidupan kita menjalani hari-hari ini yang begitu sulit, yang begitu banyak rasa takut, yang begitu banyak godaan, pencobaan-cobaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan yang membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohel Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirman, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohel Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan suara hati-Mu dikumandangkan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami rindu perkataan-Mu Tuhan, agar kami bisa semakin hari tertuntun kepada jalan-Mu Tuhan. Banyak kelemahan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, tapi kasih-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu memberikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk mencari Engkau Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu, terutama hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu, bahkan dalam setiap kehidupan kami juga urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mampu mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampukan kehidupan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan, sehingga bukti nyata firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mampu mengubahkan kami hidup benar
hidup suci, bahkan tertuju sewaktu sempurna saat Engkau datang kedua kali Tuhan. Bahkan juga kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa mengangkat kedua tangan kami, mengulurkan bukti penyerahan kami kepada Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan mulai dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, studi, masa depan, pelayanan. Bahkan setiap denyut nadi jantung hati kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Urapi, berkati seluruhnya, apapun yang mustahil bagi kehidupan kami, bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, buat pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami seluruhnya Tuhan. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam setiap ibadah ini. Kami tolak roh kekerasan hati, kesombongan, kenajisan, bahkan roh ngantuk, apapun segala kuasa roh iblis, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera anugerah kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan kita buka di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, sesuai dengan temanya. Saya ambil firman Tuhannya dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, biarlah ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan ditambahkan kepada setiap kehidupan anak Tuhan. Tuhan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Berkat secara jasmani, berkat jasmani Tuhan memberikan pergumulan yang kita gumulkan, Tuhan berikan berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Berkat jasmani seperti kebutuhan secara jasmani, baik keuangan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kebutuhan bahan pangan, baik dalam apa yang dalam setiap kehidupan kita gumulkan, Tuhan berikan berkat dan Tuhan tambahkan berkat secara jasmani. Mungkin sakit, Tuhan berikan kesembuhan, mungkin apa. Dan secara rohani Tuhan tambahkan berkat, yaitu Tuhan menyelamatkan, membenarkan, bahkan Tuhan memberikan kehidupan sampai kehidupan yang kekal. Ini Tuhan berikan bagi setiap anak-anaknya kalau dia mencari kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berikan. Tetapi yang membuat kehidupan berkat itu tidak ada dalam setiap kehidupan manusia, yaitu hal hidupnya khawatir akan setiap apa yang dia butuhkan, sehingga kekhawatiran membuat kehidupan anak-anak Tuhan tidak bisa untuk bisa mencari kebenaran Allah. Jadi biarlah kebenaran Allah itu kita dapatkan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari kebenaran, bukan hidup dalam kekhawatiran dalam setiap kebutuhan, mungkin kebutuhan secara jasmani makan minum, baik kebutuhan secara jasmani seperti masa depan, cita-cita mungkin belum tertuju, belum dapat, mungkin juga usaha, mungkin sakit penyakit belum sembuh, belum apa ya, khawatir. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita dapat mengerti dan
hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di luar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kehidupan manusia hidupnya di dalam dosa. Di luar kehidupan anak-anak Tuhan, kalau tidak suka yang benar, tidak suka kerajaan Allah, berarti kehidupannya hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa, hidup berbuat dosa sama dengan kehidupan yang tidak hidup di dalam pribadi Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Tidak mau dia hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hidup di dalam hukum Tuhan. Tidak setia hidup di dalam hukum Tuhan. Sehingga hidupnya hanya untuk dibinasakan. Hanya untuk dibinasakan. Jadi kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kerajaan surga, yaitu kita bisa hidup di dalam firman Allah. Firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk membenarkan, untuk menyucikan, bahkan membawa kepada kesempurnaan. Ini yang harus kita cari, firman. Dan firman yang memberitakan tentang kepribadian Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan untuk masuk kepada pintu surga, hidup di dalam kerajaan surga. Jadi kita harus butuh firman. Kalau tidak butuh firman, berarti hidupnya berbuat dosa, melakukan dosa, tidak suka yang benar. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti pribadi Yesus adalah benar. Jadi orang yang ditambahkan berkat dalam setiap anak-anak Tuhan sesuai dengan tema, yaitu hidupnya harus hidup di dalam kebenaran, kebenaran dalam firman pengajaran yang benar. Firman Tuhan, hukum Allah yang benar, yang memberitakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam ayat yang kelima ini sampai ayat ke-6, mereka tidak mengenal dia. Banyak setiap manusia ini tidak mengenal pribadi Yesus. Banyak yang tidak mengenal pribadi Yesus. Kalau orang mengatakan dia percaya Yesus, hidup di dalam pribadi Yesus, tapi tidak suka firman Tuhan, tidak suka pribadi Tuhan, dan tidak suka hidup dalam kebenaran, dia belum mengenal dia, belum melihat Tuhan, belum melihat janji Tuhan dan berkat-berkatnya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Inilah banyak sekarang anak-anak Tuhan khawatir, sehingga dia tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini khawatir. Padahal Tuhan mengatakan lewat firman-Nya, janganlah kamu khawatir dengan apa yang kamu makan dan kamu minum. Tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Itu hal kekhawatiran. Tapi saya ambil temanya Matius 6 ayat 33, kerajaan Allah kebenarannya akan ada berkat. Jadi banyak anak-anak Tuhan khawatir, sehingga kekhawatiran itu membuat anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak takluk dan tidak tunduk dan tidak taat kepada firman pengajaran yang benar. Firman yang memberitakan tentang pribadi Yesus, sumber segalanya dalam kehidupan dia. Banyak sekarang khawatir, tidak sungguh-sungguh
untuk mencari Tuhan. Inilah, banyak tidak mengenal. Kalau kita mengenal Tuhan, setiap apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun yang kita khawatirkan, kita serahkan sama Tuhan. Tetapi kebanyakan ketika ada sesuatu hal-hal yang kehidupan yang dihadapi anak-anak Tuhan, banyak yang menyimpang dari jalan Tuhan. Inilah, kita tahu sekarang keadaan dunia ini begitu banyak tantangan, rintangan, gejolak. Kita lihat krisis ekonomi, belum lagi dengan virus ini yang melanda seluruh dunia, sehingga terjadi banyak PHK, banyak yang namanya kehidupan yang dibutuhkan mungkin untuk kuliah, untuk dalam kebutuhan sehari-hari dan hal-hal apa. Banyak anak-anak Tuhan khawatir sehingga apa? Tidak bisa mengutamakan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, tapi mencari kepentingan hal yang jasmani. Kalau tidak dapat jasmani, hanya ibadah saja, hanya mencari Tuhan, hanya berdoa. Ya, kita belum makan, belum apa, ya apa? Besok saja, lain kali saja. Banyak tidak mengenal Tuhan, belum mengenal pribadi Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkorban nyawa, berkorban seluruh kehidupannya dari surga, tampil ke dunia untuk kita yang harusnya binasa tapi diselamatkan, sampai diberi hidup, sampai Tuhan berikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Ini banyak yang belum mengenal, sehingga mencari hal-hal yang dunia perlu, tapi utamakan Tuhan. Cari hal-hal yang dunia, mencari terus hal-hal yang dunia, bekerja terus sampai dapat yang diinginkan, kerja terus. Sehingga apa? Tuhan dinomorduakan. Hal yang jasmani diutamakan yang pertama, Tuhan dinomorduakan. Semoga kita dapat mengerti. Biarlah kita hari-hari ini hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang harus kita miliki. Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 1 dan loncat ayat ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Ayat ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Firman Tuhan pribadi Allah, dan pribadi Allah itu sudah tampil dalam firman dan diam di dalam kehidupan manusia. Dalam setiap kehidupan manusia, logos, dan dikatakan yang memberikan kasih karunia dan kebenaran dengan pribadi anak tunggal Bapa, pribadi Yesus Kristus. Jadi kita hari-hari ini suka firman, pengajaran yang benar yang memberitakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus dan tentang apa yang diajarkan tentang pribadi Yesus kepada anak-anaknya. Harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah terang, sinar kasih bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Ayo, harus suka firman yang benar. Jangan firman di luar kebenaran. Banyak firman di luar kebenaran. Yesus bukan juru selamat. Yesus matinya bukan disalib. Yesus itu bukan anak Allah. Banyak sekarang. Banyak juga lagi pengajaran yang di luar Yesus. Yesus memberitakan jangan kawin cerai, jangan kawin lagi, berzina. Banyak orang sekarang, boleh cerai, nikah lagi boleh. Daripada dia berbuat zina, berbuat dosa, kan menyiksa dirinya sendiri. Itu di luar firman. Boleh jual narkoba, nanti perpuluhannya beri sama Tuhan, di luar firman. Boleh berdusta, nanti apa yang kita dapatkan kita beri sama Tuhan, di luar firman. Tapi biarlah kita terima firman yang benar dalam setiap kehidupan kita. Firman yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus
dalam setiap kehidupan kita. Ayo semakin sungguh-sungguh lagi. Sebab kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Di luar kerajaan Allah adalah tidak ada kebenaran. Kalau di luar kerajaan Allah tidak ada kebenaran, berarti tidak ada berkat yang dia dapatkan dalam setiap kehidupannya. Ayo semakin sungguh-sungguh lagi kita untuk mencari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya berkat Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus membawa kehidupan kita kepada jalannya Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan harus kita lakukan. Kepribadian Tuhan lewat jalannya Tuhan yang harus kita lakukan. Jalan Tuhan bukan jalan kedagingan, bukan jalan kita sendiri. Kalau jalan kita sendiri, jalan hal-hal yang kedagingan, ya pasti akan di luar firman. Apa itu jalan yang harus kita ikuti sesuai dengan kepribadian Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan memberitakan firman. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Ini jalan yang benar. Ada 2 jalan. Tidak ada 3 jalan. 2 jalan. Jalan benar dan jalan hidup menuju dosa. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Di sini peringkopnya jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Jadi kita harus mengikuti jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Yaitu jalan yang sempit, jalan yang sesak. Kalau jalan sempit, jalan sesak itu berarti jalan yang begitu banyak tantangan, rintangan, bahkan juga jalan untuk membawa kehidupan kita mengalami pengorbanan. Pengorbanan, siksaan. Berarti kita harus sama seperti Tuhan, yaitu jalan yang sempit, yang sesak itu, jalan yang benar itu, yaitu hidupan kita harus hidup seperti Tuhan, yaitu menjadi salibnya Tuhan. Mau memikul salibnya Tuhan. Inilah jalan yang harus kita miliki, jalan salib, jalan korban Kristus. Harus rela disalib. Harus rela salib. Harus rela sengsara, harus rela menghadapi tantangan, rintangan sama seperti Yesus. Ini jalan yang benar, jalan yang sesak sempit nih, jalan salib. Jalan yang penuh dengan penderitaan, siksaan, pengorbanan demi kebenaran. Kalau jalan yang lebar ya bukan jalan yang salib. Kalau lebar jalannya berarti tidak sesak, tidak mengalami yang namanya penderitaan. Ya lebar ya plong saja jalan. Itu membawa kebinasaan. Itu jalan lebar ini jalan hidup menuju dosa-dosa. Hidup di dalam dosa, hidup melakukan dosa, sampai hidup tidak mau lagi kepada firman Allah, hukum Allah. Jadi inilah jalan yang lebar. Jadi kita perlu jalan yang sempit, jalan kebenaran, jalan salib Tuhan. Sempit, sesak, tapi ada kemuliaan. Biarpun jalan itu lebar, tapi menuju kebinasaan. Ini sekarang banyak orang tidak suka beribadah, sukanya ke diskotik. 2 jalan, tidak ada 3 jalan, 2. Orang yang mau beribadah atau orang yang tidak mau beribadah. Jalan yang lebar, ya, ayo pergi ke diskotik. Wah, daging hidup. Wah, ayo sana, pergi. Dugem, bernarkoba, pesta seks, ya suka daging. Jalan yang lebar, arahnya kepada kebinasaan. Jalan beribadah, ibadah terus.
Apa ibadah terus? Doa sudah, apa nggak ada dijawab Tuhan. Jalan sempit. Dilihat kesungguhan, tapi di situ ada kemuliaan, terang, sinar Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini banyak orang, wah sudah jalan yang lebar saja, jalan sempit penuh dengan siksaan, penuh dengan tantangan, rintangan. Wah hanya cari Tuhan terus. Menderitanya cari Tuhan, jadi saksi menderita, menjadi apapun yang Tuhan menderita. Tapi di situ ada kemuliaan Tuhan. Ayo sekarang, baik anak muda, baik orang tua, baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, cari jalan yang sempit. Jalan sempit ini adalah jalan salib, jalan yang benar, membawa kehidupan kita kepada pribadi Yesus. Tapi kalau jalan yang lebar, ya menuju kebinasaan. Itu sekali lagi, sekarang orang sukanya narkoba. Orang sukanya apa? Berjudi. Orang sukanya apa? Pesta seks. Orang sukanya apa? Minum-minuman keras. Orang sukanya apa? Tawuran. Orang suka apa ya? Bergosip, memfitnah dan lain-lain. Itu jalan lebar. Lihat, menggosipkan orang dan mulutnya apa, tapi jalan lebar menuju kebinasaan. Tidak terkontrol, daging tidak terkontrol, bebas, puas. Tapi hidupnya menuju kebinasaan. Tapi kalau jalan sempit, tersiksa. Waduh, memberitakan firman Tuhan. Waduh, nanti takutnya ditolak. Tapi jalannya Tuhan menjadi saksi. Terus beribadah. Ya, tapi jalannya Tuhan. Di mana saja kita harus jalan salib. Jalannya Tuhan, jalan yang benar. Baik di dalam pekerjaan, ya tidak korupsi. Baik di pekerjaan, ya disiplin, tepat waktu, sungguh-sungguh. Baik di sekolah, belajar sungguh-sungguh, tidak nyontek. Ya jalan salib, jalan yang benar. Baik apa? Dalam pacaran juga, sungguh-sungguh. Tidak ada hal-hal yang najis, hal-hal yang menjauhkan kita kepada pribadi Tuhan. Terus, sungguh-sungguh. Pacaran sungguh-sungguh. Belum waktunya pacaran, ya jangan pacaran. Kalau sudah waktu pacaran, ya tingkatkan dengan benar sungguh-sungguh. Sebab pacaran itu menuju kepada kepernikahan. Inilah. Mungkin juga dalam suami istri, ya dari terjadi perselingkuhan. Itu jalan yang lebar. Kebinasaan. Tapi kalau jalan sempit, biarpun ada tantangan dalam ekonomi, baik tantangan dalam hal apa yang dihadapi dalam nikah, tapi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di situ ada keajaiban Tuhan. Mungkin dalam usaha, orang di sana berusaha dengan cara yang sendiri, pakai tangkal lah, pakai apalah, mungkin produk yang palsu lah, apa kita yang benar, tapi ya belum ada apa. Ya terus, kalau kebenaran Tuhan pasti angkat. Tapi kalau di luar kebenaran, biarpun kita lihat, dapat dia, tapi sewaktu-waktu ada sesuatu kejadian, dia akan kecewa, putus asa, sehingga dia tinggalkan Tuhan, membawa hidup ke jalannya sendiri dan hidup menuju kepada kebinasaan. Ayo semakin sungguh-sungguh kita hidup di jalannya Tuhan, jalan salib Tuhan. Jadi kita harus menerima salibnya Tuhan. Ayo sungguh-sungguh kita menerima salibnya Tuhan. Apa itu salibnya Tuhan? Ini kita harus belajar. Kita mau menerima salib Tuhan, jalan yang lebar itu binasa, jalan sempit sesak itu kita harus terima. Apa tuh salibnya Tuhan? Ya ini salib Tuhan. Kita baca surat 1 Petrus pasal yang ke surat 1 Petrus pasal yang ke-4. Ini surat 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, menderita penderitaan badani berarti salib. Kita buka Alkitab kita, kalau ada di situ Alkitab 1 Petrus pasal keempat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi jalan salib itu, jalan sempit itu, jalannya kehendak Allah.
bukan kehendak manusia. Kebanyakan anak-anak Tuhan sudah percaya Tuhan, jatuhnya melakukan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Inilah harus kehendak Tuhan. Pribadi Yesus itu jalan salib, biarpun dirasakan menderita ikut Tuhan, tapi itu jalan Tuhan. Biar dilihat orang secara jasmani dipandang menderita, tapi bagi Tuhan ada kemuliaan. Tapi biarpun dianggap orang hebat, tapi di dalam Tuhan hanya menuju kebinasaan. Jadi kita melakukan jalan Tuhan, jalan salib ini adalah kehidupan kehendak Tuhan. Apa itu tadi dikatakan? Yaitu berhenti berbuat dosa. Tidak suka dengan dosa. Tidak suka lagi enjoy berbuat dosa, tapi selalu hidup dalam kebenaran. Ini tidak enjoy lagi hidup dalam dosa. Dulu suka melawan, suka memberontak, suka berkelahi, suka apa? Suka korupsi, suka apa? Suka nyontek, suka apa? Suka pesta narkoba, pesta seks, pesta apa? Minum-minuman keras, merokok, berjudi. Sekarang dibuang dan menjadi kehidupan pribadi Tuhan. Tidak mau lagi berbuat dosa. Menderita di jalannya Tuhan. Inilah dalam setiap kehidupan kita. Semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Hidupnya tidak mau berbuat dosa lagi. Dan tidak lagi mau melakukan kehendak manusia. Apa dosa yang harus kita buang kalau kita hidup di dalam salibnya Tuhan? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini yang harus kita buang. Kalau kita sudah mau menderita salibnya Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berhenti berbuat dosa berarti mau membuang dosa. Apa yang kita buang dosa itu? Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dibuang dosa ini. Segala kejahatan dibuang. Perkataan jahat, hati jahat, pikiran jahat, perbuatan jahat dibuang. Itu enggak kehendak Tuhan, kehendak manusia, kehendak setan. Jadi jalan di mengikut Tuhan ini hanya dua. Tidak ada tiga, tengah-tengah laku. Nanti berdosa, habis itu benar. Nanti berdosa, habis itu benar. Tidak ada. Jalan ikut Tuhan itu dua, lebar, sempit. Sempit itu jalan kebenaran, lebar itu menuju kebinasaan. Di situ ada berkat yang Tuhan berikan, kelimpahan. Inilah. Jangan ketika ada hal-hal sesuatu yang kita kekhawatirkan, ketakutan, kita jauh dari Tuhan. Sehingga berbuat dosa, menjual narkoba, pakai narkoba, berjudi, korupsi. Itu di luar Tuhan. Kalau ada persoalan dalam kebutuhan, dalam apa yang dihadapi, cari Tuhan. Sempit memang, sengsara memang, penuh dengan penderitaan. Tapi ada berkat, kelimpahan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Segala kejahatan dibuang. Dan segala tipu muslihat. Yang berbau tipu muslihat, dusta dibuang. Tidak boleh dusta. Harus jujur. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar itu ya setan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar itu ya setan. Setan bapak pendusta. Kalau kita iya berarti benar. Kalau kita katakan tidak berarti salah. Itu. Inilah harus kita hidup sesuai firman. Contoh. Boleh kawin cerai. Ya benar atau salah? Salah. Ya sudah tinggalkan. Boleh berdusta. Kalau itu salah ya tinggalkan. Kalau kebenaran tingkatkan. Mungkin banyak penderitaan, sengsara seperti Tuhan. Tapi di sana ada kemuliaan. Boleh korupsi di perusahaan? Tidak boleh ya. Sudah tinggalkan kalau orang yang berbuat korupsi. Biarpun dianggap orang, kau sosok benar, sosok suci, sosok nggak mau, nanti tergodanya mau. Jangan. Stop. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kita berutang apa-apa, apalagi utang dosa.
Jangan. Semoga kita dapat mengerti. Jangan utang apa? Utang dosa. Jangan. Jangan sampai kita berutang dosa. Benar-benar iya itu jalan. Tidak ada 3 jalan, 2 jalan. Lebar kebinasaan, sempit nampak menderita penuh dengan sesak, tapi di situ ada gambaran Tuhan. Kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Ayo, buang segala tipu muslihat. Tipu muslihat itu dusta. Dusta itu bapaknya pendusta. Ya, bukan saya nakut-nakuti. Bapak pendusta itu gambaran iblis, setan. Kita baca dulu Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya ini, kita cari firman. Bukan cari lawakan. Bukan cari hanya berkat, tapi penyucian tidak ada. Tidak ada pembukaan firman. Tapi yang dicari adalah penyucian supaya terarah dan Tuhan memberikan berkat. Tanpa penyucian, anak-anak Tuhan hanya menerima berkat ketika ada persoalan, masalah. Tidak mampu untuk bertahan mengapai Tuhan, mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita menderita, penuh dengan sesakan, sungguh-sungguh, baik apapun yang kita dapatkan, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Sebab yang kita miliki dari Tuhan. Tapi kalau kita cari terus Tuhan hanya berkat-berkat, tapi kita tidak ditegur dosa-dosa kita lewat kepribadian Tuhan, lewat salibnya Tuhan. Ketika ada sesuatu terjadi, masalah dalam nikah, dalam pelayanan, dalam masa depan dan lain-lain, kita mulai kecewa, putus asa, ragu, sewaktu-waktu pasti tinggalkan Tuhan. Tidak setia lagi, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Dan jawabannya apa? Hanya malas, capek, nanti, nggak mungkin aku diberkati, sudah dosa, sudah banyak gini-gini. Jangan, itu di luar firman. Biarlah kita sungguh-sungguh di dalam salibnya Tuhan. Jangan ada dusta. Dusta itu dari setan. Kita baca Yohanes pasal 8 ayatnya ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, tipu muslihat dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala pendusta. Jadi kalau orang suka berdusta, berbohong demi sesuatu yang dia inginkan, dia dapatkan, tapi itu di luar firman Tuhan, sama seperti iblis. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi jangan suka berdusta. Kehendak siapa? Kehendak iblis. Kalau orang berdusta kehendak iblis, berarti kehendak keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini berkata di dalam kebenaran. Berkata di dalam kebenaran. Iya, tidak di luar itu, ya, si jahat. Si jahat yang menggodai kita untuk jatuh ke dalamnya. Nanti saya kalau jujur Pak, kalau saya jujur Bang, Om, ya ujung-ujungnya saya ditinggalkan. Saya akan dipecat, saya akan gini-gini. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan melindungi, menolong. Tidak pernah orang benar meminta roti. Tidak pernah orang benar tidak diberkati. Di situ Tuhan ulurkan tangannya. Inilah, tidak pernah orang benar dibiarkan Tuhan. Siapa menjamah orang benar, pasti Tuhan jamah kembali. Hati-hati kalau kepada orang benar. Jadi belajar untuk benar. Inilah, hati-hati. Orang benar tidak bisa dijamah. Setan pun tidak mampu menjamah. Apalagi, nanti pakai arwah-arwah gelap ini. Setan tidak bisa menjamah. Kalau kita benar, darah Yesus aktif. Karena kita hidup dalam korban Kristus. Mengikuti salib Tuhan. Jalan yang sempit, yang sesak itu. Ayo semakin sungguh-sungguh. Benar, tidak bisa. Sebab setan tidak mau berubah. Kalau setan berubah, ya manusia tidak berdosa. Inilah, karena setan tidak mau berubah, ya dia mau menguasai takhta sehingga dicampakkan dan
manusia sekarang ini dikuasainya. Tapi biarlah kita dikuasai oleh Tuhan. Ya firman yang memberitakan tentang pribadi Yesus. Ini tadi jalan yang sempit, salib. Ayo kita terima salib Tuhan. Ya berhenti berbuat dosa dan buang dosa. Buang dosa. Kalau orang mempertahankan dosa, apalagi kepahitan, dendam, kebencian, itu berarti nggak salib Tuhan. Itu pribadi iblis yang memperdaya, yang menipu daya supaya kita merasa benar, tapi bukan jalan Tuhan. Bukan jalan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti segala macam kemunafikan. Kemunafikan, jangan ada kemunafikan, kedengkian, jangan ada kedengkian, dan fitnah, jangan ada fitnah. 5 dosa ini jangan ada dalam setiap kehidupan kita. Fitnah tidak ada, kedengkian, kemunafikan, tipu muslihat, dusta, dan kejahatan. 5 dosa ini tidak ada dalam kehidupan kita lagi. Kalau 5 dosa ini tidak ada dalam kehidupan kita lagi, kita hidup dalam salibnya Tuhan, korban Kristus. 5 lukanya Tuhan. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Inilah 5 lukanya Tuhan. Berarti kita hidup di dalam salibnya Tuhan. Ayo semakin benar. Buang dosa. Berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Tidak tinggal di dalam dosa. Inilah yang pertama. Salib yang kita rasakan. Ayo apa dosa-dosa hari ini yang kita perbuat? Ya buang. Kalau dosa sudah kita buang, kita sungguh-sungguh kebenaran itu, maka Tuhan menambahkan berkat-Nya. Tuhan menambahkan berkat-Nya. Tuhan tambahkan. Wah, itu janji Tuhan. Kalau orang benar kalau nggak diberkati berarti firman Tuhan salah. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang benar mencari kerajaan Allah yang benar ditambahkan. Berarti ada berkat. Kalau contohnya ini firman salah berarti kita tidak mempunyai Tuhan. Tapi kita yakin percaya Tuhan memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Asalkan mencari Tuhan. Dalam nikah mungkin buah kandungan belum ada, Tuhan berikan buah kandungan. Dalam sakit menyakit mungkin belum sembuh-sembuh, Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam salibnya Tuhan. Percaya yakin akan firman. Inilah. Ngapain takut akan firman? Percaya yakin akan firman. Di dalam salib Tuhan juga ada mujizat kesembuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Korban Kristus supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti salib Tuhan itu ada mujizat. Jadi orang yang hidup dalam salib, korban Kristus ada mujizat sampai mujizat kesembuhan. Orang benar itu ada korban Kristus, sembuh segala penyakit. Ya. Jadi saya ada penyakit gini. Bagaimana Pak, Bang, cara menyembuhkan? Ya, hidup dalam salib Tuhan, korban Kristus. Mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri hanya mujizat di dalam tangan Tuhan. Mulai percaya, Tuhan saya percaya kepadamu. Mengakui segala kelemahan dosa. Mungkin sudah jauh dulu dari Tuhan. Ya kembali. Mengakui dosa kepada Tuhan. Dan mengakui dosa juga kepada sesama. Supaya tidak menghambat berkat Tuhan. Mungkin ada juga kesalahan bagi sesama. Ya akui. Dan habis itu ya mengampuni. Mungkin ada orang juga bersalah sama kita. Dan kita difitnah gini kita benar. Ya kita mengampuninya. Sampai tidak ada kepahitan dendam. Kalau sudah plop ya mujizat Tuhan terjadi. Salib Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita ya masih dendam, pahit, wah sakit, masih apa gini-gini. Bukan karena kita berbuat benar itu hal-hal hanya mulut mengaku Yesus, mujizat terjadi. Betul, mulut kita percaya Yesus. Tapi kalau tanpa perbuatan, tanpa kehidupan kita melakukan firman, tidak ada kehidupan berkat yang Tuhan rasakan. Inilah jangan diputarbalikkan. Wah, mulut mengaku percaya Yesus sudah selamat gini. Wah, kalau tanpa ada tindakan, ya
Semua pengenalan akan Tuhan akan berabe. Akan terombang-ambingkan, mana ikut Tuhan. Jalan yang mana ikut Tuhan. Nah, sudah jalan dua. Dua jalan. Lebar, sempit. Lebar binasa, sempit salib. Ya, hidup dalam kebenaran. Jadi dua jalan. Nggak ada tiga, nggak ada empat. Ikut Tuhan dua jalan. Jadi biarlah kita hidup dalam korban Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Ada mujizat kesembuhan. Ini mungkin sakit, apa sakitnya sudah akui sama Tuhan. Mungkin ada terngiang dosa kepada sesama, akui juga dan ampuni orang yang bersalah sama kita. Jangan kita dendam, pahit. Kalau orang sudah lama bersalah sama kita gini-gini, aku nggak akan mengampuni ya. Jangan, ampuni supaya darah Yesus aktif terus memberikan kebenaran sampai mujizat kesembuhan. Ada mujizat kesembuhan. Kalau terus darah Yesus aktif, setan tidak bisa menjamah kita. Setan tidak bisa menjamah kita. Nah, kita lihat Injil Matius pasal yang keempat itu. Tuhan dicobai makanan, Tuhan dicobai takhta, penyembahan, firman. Firman berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Firman berkata, bukan dari roti saja. Berarti kuasa firman itu kuasa yang besar. Tetapi firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Lewat saya juga, apakah saya benar menyampaikan firman Tuhan untuk mendorong ke satu pribadi Yesus, atau hanya berkat tapi ya dosa nggak disinggung, dosa ini nggak disinggung, dosa nikah, dosa pelayanan, sudah biar melayani tapi masih 2 istri, bisa narkoba, apa yang penting ada skill, itu harus dikikis supaya kuat tahan banting. Ketika Tuhan datang, dia terangkat di awan-awan. Kalau belum Tuhan datang, mungkin diizinkan meninggal duluan, Tuhan memberikan juga tempat perhentian yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Ayo, sungguh-sungguh hidup di dalam salibnya Tuhan. Nah, sudah hidup dalam salib Tuhan ini, kita berhenti berbuat dosa, buang dosa, berarti kita hidup dalam kebenaran, maka kita mau melanjutkan kepada kebenaran juga. Apa itu lagi? Ya, datang beribadah kepada Tuhan. Harus datang beribadah kepada Tuhan. Ayo, kaum muda-mudi sekarang ini, mungkin tidak ada waktu beribadah di gereja karena COVID, gedung apa, seperti ini juga beribadah. Asalkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang membangun, mengarahkan kita kepada satu pribadi Tuhan, yang membawa kita kepada penyucian, kepada kekudusan, kepada pribadi Yesus. Ketika Tuhan datang, kita tidak lagi takut, hanya mengangkat kedua tangan, terserah kehendak-Mu dan Tuhan angkat kita. Ayo, lewat seperti ini. Mungkin ibadah seperti ini di gereja saya ini kita lihat. Mulai dari menyampaikan juga yang benar, yang mendengarkan juga harus benar. Mendengarkan firman dalam urapan juga, urapan Roh Kudus. Menyampaikan dalam urapan, yang mendengarkan dalam urapan, supaya urapan Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Inilah. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan keras, angkuh, sombong, kadang ini, kadang enggak, kadang gini, pasti tidak ada kebenaran. Ayo semakin sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Seperti ini, saya siaran seperti ini, semakin sungguh-sungguh. Di YouTube lagi kita juga bikin, semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh, saya lihatlah firman Tuhan ulangannya, semakin sungguh-sungguh, biar semakin diberkati. Inilah kehidupan kita, semakin sungguh-sungguh. Ini jalan salib. Sudah kita berhenti berbuat dosa, tertuju lagi kepada kebenaran. Kemana itu? Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ini mungkin sudah sering kita dengar firman Tuhan ini, tapi itu juga korban Kristus. Korban Kristus. Roma pasal yang ke-12 ini tema itu persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu bukan ukurannya hanya secara jasmani, mata uang, mungkin bentuk apa yang kita berikan kepada Tuhan. Bagus kalau itu sesuai kebenaran. Tapi persembahan yang benar, pribadi tubuh jiwa kita ibadah.
Jadi supaya tidak dikuasai oleh dosa, ya kita beribadah. Beribadah datang kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Jadi ibadah adalah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Inilah orang yang beribadah, orang yang takut akan Tuhan, mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang bilang, wah dia ibadah tapi karakternya gini-gini. Hati masih keras, hati nggak sungguh-sungguh, belum takut akan Tuhan. Tetapi kalau orang yang beribadah biarpun dia masih ada dosa, ada nilai plus daripada orang yang tidak beribadah sesuai firman Tuhan. Supaya kita beribadah, lebih binasa lagi. Tapi biarlah kita ibadah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Pak saya berdosa, saya ini. Ya datang kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Bagaimana dengan rasa takut akan Tuhan? Ya kita baca dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, pertama, yang kudus, kedua, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. 3 tanda ini. Wah saya orang berdosa pak, gini-gini, ngapain saya beribadah bang? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Artinya apa? Ibadah yang dikuasai Roh Kudus. Ada dosa tapi Roh itu mendorong kita beribadah, mengaku segala dosa. Ada tangan Tuhan masih menjamah, menolong kita, memperhatikan kita, mengubahkan kita. Tangan Tuhan juga memberikan mukjizat bagi kita. Persembahkan tubuhmu itu dengan dikuasai oleh Roh Kudus, bukan daging. Keinginan daging yang terikat ya kita buang. Datang kepada Tuhan. Itu pengakuan Tuhan, saya masih ada tabiat daging, masih ada Tuhan perbuatan dagingnya, dibuang. Dan dikatakan persembahan yang kudus. Orang yang kudus bersih itu dikuasai oleh firman. Jadi apa yang kata firman katakan ya harus kita pegang. Iya Tuhan, aku itu saya masih jahat, najis pikiran, hati, masih tinggalkan Tuhan, masih jauh. Kena firman, ya sudah sadar, mengerti, ya buang. Semakin dekat kepada Tuhan. Dan berkenan. Berkenan kepada Tuhan itu ya sepenuh tubuh jiwa roh kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tidak lagi diombang-ambingkan lewat daging kita. Wah, ke bioskop lah, ke diskotik lah, duluan sana lah. Nanti aja Tuhannya, besok-besok aja, kapan-kapan saja. Ya, di situ belum mengasihi Tuhan sepenuhnya. Inilah. Ayo ibadah dengan sungguh-sungguh 3 tanda ini. Jadi kalau banyak orang beribadah belum benar, belum sungguh-sungguh, masih gini, masih gini, masih keras hatinya, belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti contoh Yudas Iskariot bersama Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Yudas Iskariot, orang yang mencelupkan roti bersama dengan aku ini, dialah menyerahkan aku. Dia keras, dia binasa. Ayo jangan keraskan hati kita. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Inilah. Jadi orang beribadah itu suatu pengajaran yang benar dari Tuhan. Jangan kita bilang, ya nggak usah ibadah hati kitanya. Di sini bisanya beribadah gini. Ya tempat perkumpulan tergembala dengan suara firman. Datang beribadah kepada Tuhan. Besok saja ibadah. Samanya ibadah nggak ada perubahannya. Lihatlah pelayan-pelayan gini. Karena nggak benar dari awalnya. Masih merokok, berjudi, narkoba, masih berzina, dibikin pelayanan, masih apa. Itu kalau sesuai dengan tidak pengajaran. Tapi kalau sesuai pengajaran, sungguh-sungguh. Jadi saksi. Bukan menjadi batu sandungan. Semoga kita dapat mengerti. Inilah. Ya datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang ibadah. Ini ajaran Tuhan, masih ada nilai plus daripada orang yang tidak beribadah. Firman Tuhan mengatakan beribadah, mempersembahkan tubuhmu yang hidup, datang ibadahmu dengan ibadah yang sejati. Tapi dia tidak beribadah, lebih bobrok dan minus, hanya menuju kebinasaan. Biarpun dia baik, Pak, dia baik Om, dia baik Bang. Biarpun dia nggak ibadah, dia suka memberi, tidak ada nilai plus. Nilai plusnya datang beribadah, di situ ada Tuhan. Biarpun berdosa, di situ tangan Tuhan diulurkan untuk menjamahnya. Firman Tuhan menyucikannya. Di situ ada tangan Tuhan.
menyucikan, menjamah, segala perbuatannya dibuang. Biarpun contohnya ya dia nggak ibadah, nggak sungguh-sungguh, dia gini-gini, tapi dia ya baiknya gini, bukan ukuran. Nah, saya bilang benar belum tentu baik belum tentu benar. Kalau dia benar pasti baik. Karena dia sudah benar pasti perbuatannya baik. Ya Tuhan bilang seperti ini datang. Tapi kalau dia baik belum tentu benar. Dia mencuri, berikan perpuluhan baik, tapi belum tentu benar. Jual narkoba perpuluhan baik, belum tentu benar. Apa? Berjual diri, pesta seks, dapat uang, beri sama Tuhan. Baik, tapi belum tentu benar. Banyak pengajaran hanya berkat sehingga mata rohani anak-anak Tuhan tidak terbuka dan melihat, hanya tertutup. Badan melangkah tapi mata rohaninya tertutup. Sewaktu-waktu apa? Perbuatannya terus hanya menuju kebinasaan. Jadi kita cari ibadah yang menyucikan, yang membawa kepada arah Tuhan dan berkat Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oh, jadi nggak bisa bekerja? Ya bekerja terus, tapi sesuai kebenaran. Ya, jadi nggak boleh dia terus kuliah, tapi kebenaran. Jangan ada satupun dosa. Wah, nggak boleh usaha? Ya boleh usaha, tapi sesuai kebenaran. Jangan menyimpang dari kebenaran. Utamakan Tuhan dari segalanya. Maka Tuhan pasti berikan berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Ayo, salib Tuhan. Salib Tuhan. Salib yang kedua. Salib yang kedua 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wah, ini ngeri yang kedua. Tadi yang pertama salib Tuhan itu berhenti berbuat dosa. Salib yang kedua itu yaitu ujian. Diuji kita. Sudah benar diuji lagi. Nah, sudah benar, sudah hidup benar, tapi ada ujian lagi. Wah, ujian salib itu yang pertama berhenti berbuat dosa. Ujian salib yang kedua itu sudah benar tapi diuji lagi. Ibadah sudah benar, sungguh-sungguh, dosa tidak ada, disucikan terus ya. Tapi ada ujian. Salib kedua diuji. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Menderita karena kebenaran. Sudah benar tapi menderita, diuji terus, diuji. Seperti nyala api siksaan. Wah, kalau kita lihat emas semakin dia diapai semakin murni, semakin bersinar. Iman, kalau kita baca kitab Petrus, iman yang murni itu ya seperti di api sampai murni emas itu. Seperti itu iman kita, kebenaran kita diuji lagi. Aku tes, setan kan selalu menguji. Setan selalu. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan itu jatuh terus. Wah, sudah benar dia. Oh, tunggu, ini jalannya. Diuji kita. Tapi di situ dalam kita menderita karena kebenaran dan kita hidup dalam ujian itu ada Roh Kudus, tidak ada takutnya. Ada Roh Tuhan, Roh kemuliaan. Inilah. Mungkin benar difitnah. Wah, itu dia. Mencuri, apalagi kita nggak mencuri, difitnah. Benar. Oh, sok suci kau ibadah terus gini, sok benar kau supaya dipakai kau di pelayanan gini. Kalau kita benar ya difitnah gini. Sudah, biar Tuhan yang mengapai. Dan saya bilang, kalau orang benar tidak bisa dijamah oleh apapun. Biarpun manusia yang menjamah kita, setan yang Tuhan yang ulurkan tangan dari surga untuk berperang menggantikan kita. Kita nggak usah takut lagi. Kita lihat Israel. Yang berperang siapa? Tuhan. Musa hanya ikuti suara Tuhan. Inilah. Musa hanya mengikuti suara Tuhan. Ya, yang berperang Tuhan. Tuhan ganti kita. Jadi ngapain takut kalau kita benar? Mungkin difitnah, dijelek-jelekan, diolok-olok seperti Nuh. Sudah dia melakukan benar sesuai batra, diolok-olok lagi. Wah, bodoh kono gini-gini, biar dianggap orang bodoh. Bodoh, cari Tuhan terus di gereja terus gini.
Sekali-sekali refreshing, entah sekali-sekali ya nikmati yang indah-indah, yang gini-gini, sudah biar. Tapi di situ Tuhan. Apalagi dengan keadaan seperti ini, kita hanya mengikuti hawa nafsu daging dengan krisis ekonomi, dengan virus melanda. Waduh, lebih ngeri malang. Bukannya cari Tuhan. Waktu yang sudah singkat, tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita lihat sudah banyak sekarang mayat-mayat bergelimpangan gara-gara virus. Kok kita jauhkan diri untuk Tuhan? Ayo semakin dekat. Sudah kita lihat virus sudah melanda sampai dunia. Sudah banyak orang yang terpapar. Wah, sudah banyak orang mengalami ketakutan. Apalagi sudah banyak PHK dan lain-lain. Kita lihat juga sekarang kuliah kampus tidak bisa lagi tatap muka. Ya, nilai-nilai bobrok apapun. Ya, semakin sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kok tinggalkan Tuhan? Wah, kita lihat. Jangan merusakkan masa muda kita. Jangan rusakkan dengan pergaulan yang jahat. Tapi biarlah dengan hidupan kita bergaul dengan Tuhan. Dengan firman. Dengan apa seorang muda menjaga kesucian kalau tidak dengan firman? Ayolah. Kau muda hari-hari ini. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita tidak tahu keadaan hari demi hari, bulan, tahun. Dan mungkin tahun depan tidak tahu lagi gimana keadaan sekarang. Ini sudah krisis. Sudah sulit. Apalagi tahun depan kita nggak tahu. Ya, apa yang kita punya ya hanya berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Ayo. Menderita kedua ini. Menderita karena kebenaran. Bukan menderita gara-gara hal-hal yang kita berbuat salah. Kalau sudah benar ya terus. Mungkin diolok ya apa ya. Mungkin dalam ibadah, dalam baca firman, dalam doa. Dalam menjadi saksi diolok-olok karena kebenaran ya. Terus ada roh kemuliaan. Tapi kalau kebenaran itu tidak ada tapi kita menderita. Pahit, sengsara. Sengsara sekali. Malang hidupnya. Inilah. Baik miskin, baik orang kaya. Miskin kalau dia tidak benar, malang kehidupannya. Malang. Apalagi kehidupan yang bodoh, lebih malang. Kalau kaya, dia nggak benar hal-hal yang dilakukannya. Wah, dia dapatkan siksaan. Ya, masih ada yang dia punya. Tapi kalau miskin, bodoh, dan tidak punya apa-apa. Tidak sesuai kebenaran, malang hidupnya. Inilah, secara jasmani saja dia malang, apalagi secara rohani. Kita lihat sekarang berita-berita di televisi. Memakai narkoba, biarpun kaya masih bisa dia apa. Tapi bawaannya ke penjara, wah sengsara. Secara jasmani dia di penjara sengsara. Tidak ada kehidupan seperti yang dia nikmati di rumah. Dia nikmati bersama dengan keluarga. Di penjara mengalami siksaan. Inilah secara rohani binasa. Ini secara jasmani melakukan hal-hal pelanggaran terhadap pemerintahan aja, kehidupannya menderita. Uang asetnya diambil. Di penjara ada seumur hidup berapa tahun hanya melihat tembok, hanya melihat keadaan api, apa semua. Menderita secara rohani binasa. Ayo, roh kemuliaan dalam setiap kehidupan. Ada roh kemuliaan, ada kebenaran Tuhan, ada berkat Tuhan. Ayo, ada roh kemuliaan, Roh Kudus, kemampuan yang ajaib yang kita dapatkan. Ayo, hari ini waktu yang tepat, buka hatimu sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku ada kesalahan, aku ada ini. Ya, aku mau ikut salib Tuhan. Aku mau berhenti. Aku tidak mau jalan yang salah, jalan yang sempit, jalan yang lebar, jalanmu Tuhan. Aku Tuhan mau benar sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau aku lagi kembali. Mungkin inilah tanda-tanda Tuhan yang akan membuat rohaniku semakin dekat kepada Tuhan. Tidak tahu tahun ke depan lagi apa yang terjadi di bumi ini keadaannya. Tapi semakin dekat, semakin benar. Mungkin diolok, difitnah, apa kita. Tapi kalau benar dalam Kristus, dalam salib Tuhan, ada roh kemuliaan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Kegunaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kegunaan Roh Kudus yang pertama. Kegunaan Roh Kudus yang pertama, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roh kemuliaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kegunaannya yang pertama
ayat yang ke-11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus membuat kita menyala-nyala dan hanya melayani Tuhan. Hanya ibadah melayani Tuhan. Hanya menjadi saksinya Tuhan. Ayo, biar Roh Kudus membangkitkan kita hari-hari. Jangan daging. Daging ini yang kita rasakan enak memang yang kita lakukan di luar firman Tuhan. Tetapi hanya menuju kebinasan. Tapi kalau Roh Kudus membuat kita menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Beribadah melayani Tuhan. Ayo sungguh-sungguh kegunaan Roh Kudus yang pertama membuat kita hidup datang kepada Tuhan. Ayo sungguh-sungguh kita. Sungguh-sungguh hari-hari ini. Sungguh-sungguh. Jangan lagi diombang-ambingkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kegunaan Roh Kudus yang kedua membawa kita kepada ketaatan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Ya Abah, ya Bapa. Hanya menyembah Tuhan. Hanya berseru, ya Abah, ya Bapa. Hanya berseru. Nggak ngomel, nggak bersungut-sungut, nggak gosip, nggak fitnah kita. Sudah benar. Sudah. Mau apapun kata orang tetap. Mungkin di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam pelayanan. Sudah. Kegunaan Roh Kudus membuat kita taat yang hanya berseru kepada Tuhan. Ya Abah, ya Bapa. Hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Mungkin orang semua yang menganggap kita kecil, menganggap kita apa. Tapi Tuhan yang tahu dalam setiap kehidupan kita. Semakin sungguh-sungguh lagi. Roma pasal ke-8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kegunaan Roh Kudus membuat kita hanya taat dan setia, hanya berseru, ya Abah, ya Bapa. Itulah hanya berseru, ya Abah, ya Bapa. Taat, setia, dan dengar-dengaran. Hanya setia, taat aja. Ayo kaum muda, taat aja kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan apa. Mungkin ya orang tua tidak tahu. Keluarga tidak tahu. Mungkin ya istri tidak tahu. Suami tidak tahu. Ya mungkin hamba Tuhan tidak tahu dan lain-lain. Ya taat. Tuhan, hanya kau taat. Hanya berseru kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kegunaan Roh Kudus. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali. Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus memperbaharui kita terus menerus sampai sama mulia dengan Tuhan. Terus menerus sampai sama mulia dengan Tuhan. Kegunaan Roh Kudus memperbaharui kita sampai sama mulia dengan Tuhan. Ayo sampai mulia dengan Tuhan. Ayo biarlah kita undang Roh Kudus tampil dalam setiap kehidupan kita. Jangan roh daging lagi. Firman Tuhan itu nyata. Roh Kudus membawa kita kepada pembaharuan. Roh Kudus membawa kita gairah, semangat melayani Tuhan. Dan Roh Kudus membawa kita kepada ketaatan. Ayo, hanya salib saja. Salib, jalan sempit. Jalan lebar menuju kebinasaan. Sesuai dengan tema ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita ikuti kebenaran Allah, yaitu jalan Tuhan. Jalan salib. Tema firman Tuhan terus saya sampaikan setiap ibadah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Sebab kebenaran ada berkat. Di luar kebenaran tidak ada berkat. Sekarang Tuhan berikan berkat. Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada kesetiaan melayani Tuhan. Berkobar-kobar mencari Tuhan. Roh Kudus membawa kita kepada ketaatan, kesetiaan, hanya berseru menyembah kepada Tuhan. Persoalan, tantangan, rintangan, pergumulan, sakit penyakit, keluarga, famili, bahkan pelayanan. Hanya taat, berseru, gak ngomel, gak gosip, gak fitnah, hanya berseru. Roh Kudus juga menuntun kita kepada pembaharuan. Kita diubahkan terus menerus, dimandikan sampai sama mulia dengan Tuhan. Biar Roh Kudus hari-hari ini kita terima.
jamahan tangan Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya menggairahkan kita, bahkan membawa kita kepada mukjizat terbesar. Bukan hanya jasmani, Tuhan berikan jasmani, masa depan, cita-cita, kebutuhan, sakit penyakit apapun Tuhan berikan, sembuh dalam sakit penyakit. Secara rohani, mukjizat yang terbesar, kita diubahkan terus menerus sama mulia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian kita untuk menerima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, buka hati, buka suaramu. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan, jama-jama, curahkan Roh-Mu karena kuasa-Mu. Curahkan Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan bagi kami yang mendengarkan firman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Jama-jama kami. Haleluya. Jama kami. Curahkan Roh-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan firman-Mu, curahkan belas kasih-Mu. Ampuni kami, ampuni. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 ya wasti, ya mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Allah, sembah bagi-Mu mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih buat jamahan tangan kasih-Mu. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Buat pada hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu semakin nyata, Roh-Mu semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa kami hanya memuliakan Tuhan saja. Biarlah di masa-masa muda kami, di masa tua kami, di masa akhir hari ini Tuhan, yang begitu banyak kesulitan, cobaan, tantangan, rintangan yang tidak kami ketahui sampai selanjutnya Tuhan. Tapi kami mempunyai Allah yang hidup, pribadi-Mu Tuhan, yang membawa kami dalam kehidupan kuat,
Tuhan, sebab dalam salib-Mu, dalam firman dan Roh Kudus-Mu membawa kami kepada hidup yang kekal. Secara jasmani Tuhan, tambahkan secara rohani kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati kami semuanya, berkati masa depan kami, pelayanan, dan apapun setiap kami gumulkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati seluruhnya Tuhan, mulai dari dua nikah Tuhan, mulai dari usaha, pekerjaan, masa depan, cita-cita kuliah, bukan haleluya, haleluya, bahkan juga Tuhan, haleluya, seluruhnya apapun yang kami gumulkan Tuhan dalam pelayanan terutama Tuhan, pakai menjadi saksi Tuhan, setia berkobar-kobar mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Tidak ada kemampuan kami Tuhan, bukan kami mau menjauh dari Tuhan, tapi biarlah kami dapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami bisa melakukannya sesuai dengan roh-Mu, sesuai firman-Mu, tuntunan yang daripada Tuhan. Bahkan kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, jamaah Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan juga Tuhan untuk sakit penyakit Tuhan yang dilanda anak-anak-Mu, sembuhkan virus-virus juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang indah Tuhan, bahkan yang kami rindukan, biarlah virus ini hilang. Bahkan juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, apapun yang terjadi Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang mencari Tuhan, semakin Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, nama-Mu yang dipermuliakan. Berapapun kami yang hadir mendengarkan firman-Mu, bahkan yang sudah mendengarkan, yang tinggalkan room ini juga Tuhan, campur tangan, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa kepadamu, nama-Mu yang dipermuliakan. Kami akan mengakhirinya, Tuhan yang memberkati. Terpujilah Tuhan, sebelum itu kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.